Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan sebuah penelitian dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi di wilayah Kota Depok. Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial COVID-19 di Kelurahan Depok Jaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haini Nurdiana. Di sini saya sebagai ketua kelompok 7. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Nama saya Diasafa Gianina. Nama saya Febriliani. Nama saya Rifkiana Fitri Cahyani. Saat ini kami sudah berada di salah satu rumah pengurus RT 5 RW 13 di Kelurahan Depok Jaya. Baik, sebelumnya boleh diperkenalkan, ini adalah siapa Bu? Murni. Ibu Murni. Beliau adalah pengurus RT 5 terkait tentang pembagian bansos yang dilakukan di RT 5 ini. Baik, langsung aja ke wawancara ya Bu. Yang pertama, apakah penyaluran bansos pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan karena dampak dari COVID-19 ini? Enggak semuanya dapat kan ya. Sebenarnya semua membutuhkan, tapi kita kan dimintain datanya, yang pensiunan enggak gitu ya. Yang pensiunan tidak, jadi dimintain data yang gajinya di bawah UMR gitu. Jadi yang diberikan hanya yang memiliki gaji di bawah UMR saja gitu ya? Seperti ojol gitu. Kalau pegawai negeri kan enggak. Walaupun Berarti sebenarnya semuanya berdampak, tapi kalau pegawai negeri kan gaji tetap. Iya. Berarti tetap dipilah-pilah ya? Dipilah-pilah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pembagian bansos pada warga RT 5 RW 13 di Kelurahan Depok Jaya ini? Misalnya dibagi kloter kah? Ya, atau ditemuinnya bareng di RW, di kantor RW gitu, apa Umi bagiin sendiri Enggak. gitu. Biasanya pamannya bantuan datang, kita dikasih datanya nih, nama-namanya, nanti ambil di kantor RW. Berarti Umi sebagai pengurus punya datanya terlebih dahulu, terus langsung menginfokan kalau misalnya kepada yang dapat. Iya, harus datang ke RT sendiri gitu. Jadi warganya yang nyamperin ke kantor RW. Apakah bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada warga sekitar? Ada yang sembako, ada yang kan beda-beda ya. Kalau dari Banpres itu sembako. Kalau dari Pemprov sembako juga ada uangnya. Nah, kalau dari pertama dulu ya, waktu baru-baru dari wali kota uang 250. Itu uang yang 250 dibagi ke semuanya rata atau enggak? Oh enggak. Itu dibagi juga, datanya ada juga. Yang dapat Banpres namanya ini, yang dapat dari Pemprov namanya ini, yang dari wali kota. Sudah Jadi, tercantum gitu namanya. Jadi nggak boleh double-double. Selanjutnya, kapan awal mula bantuan sosial ini diterapkan? April ya. April. Berarti waktu bulan April sudah diterapkan bansos gitu ya di RT ini. Udah ada. Apakah program bansos ini sudah cukup efektif di RT 5? Kayaknya belum deh. Belum cukup efektif. Apakah yang membuat program bansos ini tidak diberlakukan secara merata? Nggak tahu juga ya. Kata Umi kan apa tuh yang hanya gajinya yang di bawah UMR aja. Jadi Umi nggak tahu juga. dari Pokoknya sananya dari ya? sananya kumpulin KK sama KTP gitu ya. Yang seperti ojol, yang pegawai negeri nggak usah. Jadi Umi sebagai pengurus saja gitu ya. Jadi kita disuruh ngedata, tapi yang pegawai negeri nggak dicantumkan. Jadi khusus yang pegawai yang di PHK, ojol gitu, pedagang. Pokoknya udah ketentuan dari sananya dari sana. ya. Karena kan yang pegawai negeri juga, yang pegawai lain kalau di Jakarta kan merata ya, dapat semua katanya. Di sini kan enggak sih ini ya. iya. Di sini juga walaupun kita yang ojol, yang pedagang, yang ini kadang ada yang nggak dapat juga, nggak semuanya dapat. Mengapa program bansos hanya dibagikan kepada warga yang memiliki gaji di bawah UMR? Alasannya tuh kenapa gitu? Disuruhnya begitu.
Jadi udah syarat gitu ya, Udah syarat, ketentuan gitu. Hanya orang-orang yang di bawah UMR. Nggak tahu di Depok apa cuma di Depok aja gitu. Tapi kan Tapi di kalau Jakarta, misalnya kayak di RT 5 RW 13 ini hanya yang di bawah, yang memiliki gaji di bawah UMR saja gitu ya. Bagaimana cara pembagian bansos itu sendiri? pokoknya kalau bantuan datang kita dikasih tahu nih, ini datanya dikasih, ini yang dapat namanya ini, nanti datang jam berapa ke kantor RW. Jadi ada sesi-sesinya gitu, nggak semuanya langsung datang berbondong-bondong. Ya pokoknya dikasih tahu jamnya segini, ya datang. Enggak. Satu orang misalkan jam segini, terus Enggak. orang selanjutnya. Enggak, pokoknya dikasih tahu jam 1 umpamanya. Jadi Ya semuanya udah. langsung jam 1. Kan ada 3 bantuan ya, sekarang mah 2 deh, tadi pertamanya 3 kan. Jadi umpamanya hari ini banpres, nanti berapa minggu kemudian dari Pemprov. Jadi nggak bareng. Jadi khusus yang banpres, umpamanya hari ini jam 1, udah ngambil jam 1 ke sana. Itu pun nggak berbondong-bondong datang. Kadang datangnya gantian. Bansos ini turunnya itu setiap bulan sekali atau Setiap udah 1 dijadwal bulan sekali. jadwalnya Setiap bulan gimana? sekali. Oh, setiap bulan sekali. Itu udah tentu pasti turun. Enggak juga. Kadang-kadang lagi pertama sebulan bisa 2 kali. Lagi pertama. Ya. Terus lagi kalau banpres turunnya rutin, bantuan presiden. Kalau Pemprov selama Maret sampai ke sini baru 4 kali. Baru 4 kali. Kalau yang wali kota cuma 3 kali. 3 kali. Selanjutnya, apakah syarat yang diperlukan warga RT 5 ini untuk mendapatkan bantuan sosial? KK sama KTP aja. Ngumpulin kakak sama KTP. Fotokopi gitu ya. Fotokopi KK, Jadi KTP. setiap mau ngambil harus ada fotokopinya fotokopi gitu KK ya. sama KTP. Nyerahinnya itu ke nanti pas di Pas ngambil bansosnya. di RW itu, di kantor RW. Iya. Pokok sesuai yang ada di datanya ini kan namanya ini, nicknya ini dilihat kan, bener nggak? Jadi bawaannya kakak sama KTP. Mungkin cukup itu saja pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Umi atas Sama-sama. Di sini saya sudah bersama Ibu penerima bansos di Perumas Depok 1, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Wiwin. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai bantuan sosial yang pemerintah berikan ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ibu terhadap program pemerintah yaitu bansos untuk kehidupan keluarga? Sangat menolong, Sangat menolong. ya, Kayak membantu Ibu ya, Bu, selama COVID ini. ya. Apakah program bansos dari pemerintah memberikan manfaat kepada warga untuk mengurangi beban kebutuhan rumah tangga? Iya, sangat bermanfaat. Adakah yang didapat oleh Ibu dari program bansos yang diberikan pemerintah selama pandemi COVID ini? Berupa uang atau bahan pangan gitu, Bu? Iya, berupa sembako. Berupa sembako ya, Bu ya? Iya. Menurut Ibu, apakah program bansos yang diberikan pemerintah lebih bermanfaat berupa uang tunai atau sembako? Keduanya ya. Selang-seling gitu ya? Dapatnya sih sembako, nggak pernah tunai. Tapi lebih enak aturan dua-duanya gitu ya, Bu ya? Iyalah. Uang juga sama... Kan sembakonya kan nggak mencukupi. Iya. Kalau ada tunainya bisa diatur. Bansos ini turunnya rutin gak sih, Bu, setiap bulannya? Rutin setiap bulan. Apa ada dampak positif yang diperoleh dari program bansos? Ya sangat, ya dampaknya sih sangat bermanfaat ya, sangat menolong gitu. Apalagi dalam situasi pandemi kayak gini ya, Bu ya? Iya. Ada nggak sih kesan yang Ibu rasakan dari bantuan sosial ini? Seneng aja ya. Seneng ya, Bu Karena ya? memang di masa sulit ini perlu bantuan. Apalagi COVID ini sangat berdampak banget buat ekonomi ya, Bu ya? Iya, sangat. Semoga selama COVID ini ya terus aja lah dapat bansosnya. Terus biar bisa dapat buah juga ya, Bu ya? Iya. Maunya ya tunai dan Dan bahan pokok ya, Bu? iya. Oke, Bu, sekian wawancara kita kali ini. Kurang lebihnya pertanyaan kita mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama.
Jadi dapat disimpulkan dari sebuah penelitian terkait program bantuan sosial di Kelurahan Depok Jaya ini masih banyak terdapat kekurangan. Karena program bantuan sosial di Kelurahan Depok Jaya ini hanya diperuntukkan untuk para pekerja yang memiliki gaji di bawah UMR saja. Sedangkan masih banyak warga yang membutuhkan program bantuan sosial ini untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Apabila masih terdapat kesalahan pada penelitian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.